Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu, 10/8. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan partai beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai ketum Golkar. Khususnya kepada para kader dan simpatisan Partai Golkar, saya mengimbau untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimisme, kata Airlangga dalam keterangan resminya. Sementara itu Waketum Golkar, Melchias Markus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Waketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan menggantikan Airlangga sebagai PLT Ketum Golkar. Namun, Mekeng belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Dengarnya juga begitu, ujar Mekeng, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Airlangga Hartarto mengaku mundur dari kursi Ketua Umum, Ketum, Partai Golkar pada Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Adapun pengunduran diri Airlangga tersebut sebelumnya sudah santer dibicarakan publik. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran dirinya melalui video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Airlangga terlihat duduk di sebuah meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Ia menjelaskan pengunduran diri ini sudah disampaikan sejak Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024, lalu. Nantinya, ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Sebelumnya beredar kabar mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar pada Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024, malam lalu. Berdasarkan informasi yang diterima Tribun Network pada minggu ini, Airlangga akan mengumumkan secara resmi mundur dari Ketum Golkar pada rapat pleno yang akan digelar pada Selasa, 13/8/2024. Belum diketahui pasti alasan Airlangga. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengaku mundur dari kursi Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Adapun pengunduran diri Airlangga tersebut sebelumnya sudah santer dibicarakan publik. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran dirinya melalui video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024 hari ini. Airlangga terlihat duduk di sebuah meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Ia menjelaskan pengunduran diri ini sudah disampaikan sejak hari Sabtu, 10 Agustus 2024 lalu. Nantinya, ia akan menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi menurutnya harus tetap dikawal secara baik. Sebelumnya beredar kabar mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam lalu memang sudah santer dibicarakan. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network pada minggu ini, Airlangga akan mengumumkan secara resmi mundur dari Ketua Golkar pada rapat pleno yang akan digelar pada hari Selasa 13 Agustus 2024 mendatang. Belum diketahui pasti terkait alasan Airlangga mundur dari kursi orang nomor 1 di Golkar tersebut. Namun berdasarkan kabar yang diterima, Golkar akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketum sebelum terpilihnya Ketua Umum definitif. Adapun kabarnya Ketum definitif akan dipilih dalam Munas yang akan digelar pada Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai.
Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Bahlil Lahadalia santer diisukan bakal menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar. Kabar tersebut beredar seusai Erlangga mengakui telah mundur dari jabatannya sebagai Ketum Golkar sejak Sabtu 10 Agustus 2024 lalu. Pernyataan Erlangga mundur dari Ketum Partai Golkar itu pun beredar pada Minggu 11 Agustus 2024 hari ini. Namun dalam pernyataannya, Erlangga belum menyebut siapa sosok yang akan menggantikan posisinya tersebut. Nantinya, ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Erlangga pun berharap proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, menurutnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Sebelum menyatakan pengunduran dirinya, Erlangga juga sempat menemui Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, pekan lalu di Jakarta. Seusai pertemuan, Luhut mempertanyakan wacana Munaslup Golkar. Pernyataan tersebut disampaikan Luhut melalui video pendek berdurasi 1 menit 40 detik yang dibuat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jakarta pada hari Kamis 8 Agustus 2024 lalu. Adapun video tersebut dibuat seusai Luhut dan Erlangga dikabarkan makan siang bersama setelah rapat mengenai program food estate atau lumbung pangan. Luhut juga mengaku kaget atas bergulirnya wacana Munaslup Partai Golkar. Padahal Musyawarah Nasional atau Munas akan digelar Desember 2024.
Melepas kursi Ketua Umum atau Ketua Partai Golkar, Erlangga Hartarto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo hingga Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang beredar pada hari Minggu 11 Agustus 2024, Erlangga mengakui telah mundur dari Ketum Golkar. Pengunduran diri Erlangga terhitung sejak hari Sabtu 10 Agustus 2024 malam lalu. Erlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantunya membesarkan Partai Golkar. Secara khusus, Erlangga juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tak lupa, Erlangga juga menyebut nama Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, sejumlah senior Partai Golkar lainnya juga disebut olehnya. Lebih lanjut, Saudara, Erlangga juga meyakini jajaran pengurus DPP Partai Golkar serta kepada seluruh pimpinan partai di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten dapat terus menjaga solidaritas dan kesinambungan Partai Golkar tersebut. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pribadi bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerja sama membantu membesarkan partai yang kita cintai bersama. Saya yakin seluruh prestasi yang telah kita capai bersama sejauh ini akan terus dilanjutkan dengan lebih baik lagi. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka. Kepada para senior Golkar khususnya Bapak Yusuf Kala, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Agung Laksono, serta Bapak Muhammad Hatta. Saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan bimbingan yang diberikan kepada kami. Demikian live breaking news kali ini, Saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya.